Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, semoga selalu sehat dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sosialisasi silabus dan rancangan penilaian untuk pembelajaran IPA. Untuk masing-masing KD yang akan kita pelajari, terdapat dua penilaian. Yang pertama ada penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu penilaian harian atau ulangan harian dan juga penilaian penugasan. Nah, penilaian penugasan ini contohnya adalah tugas-tugas yang biasanya diberikan guru mapel setiap harinya. Untuk penilaian yang kedua yaitu penilaian keterampilan. Untuk penilaian keterampilan terdiri dari 4, yaitu yang pertama penilaian produk. Penilaian produk ini contohnya adalah hasil praktikum. Kemudian untuk yang kedua penilaian proyek, contohnya bisa kalian membuat replika dari sel. Untuk yang ketiga praktek. Nah, contohnya untuk masa pandemi ini kalian bisa membuat video membacakan ciri-ciri makhluk hidup. Selain itu juga bisa ada membuat video pengukuran. Yang keempat, portofolio. Portofolio merupakan kumpulan penilaian. Di tengah semester nanti kita akan ada penilaian tengah semester dan di akhir semester kita akan ada penilaian akhir semester atau PAS. Nah, dalam pembelajaran IPA terdapat praktikum secara mandiri dengan kalian membuat laporan hasil praktikum. Dengan susunan laporan praktikumnya, yang pertama terdapat judul, kemudian yang kedua tujuan praktikum, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat cara kerja, dan yang kelima adalah hasil dan pembahasan. Kemudian untuk semester ganjil ini kelas 7 mapel IPA terdapat 6 KD, di mana KD 3.1 dibahas dalam satu bab, yaitu objek IPA dan pengamatannya. Untuk KD 3.2 kita pelajari juga dalam satu bab, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Untuk KD 3.3 klasifikasi materi dan perubahannya. Tetapi untuk KD 3.4 itu dibagi menjadi dua bab, yaitu yang pertama bab suhu dan perubahannya, dan bab yang kedua kalor dan perpindahannya. Yang terakhir KD 3.6 kita pelajari dalam satu bab, yaitu energi dalam sistem kehidupan. Sekarang kita masuk ke kelas 8. Untuk kelas 8 yang dipelajari ada 7 KD, di mana KD 3.1 dan 3.2 kita pelajari dalam satu bab, yaitu gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Untuk KD 3.3 kita pelajari dalam satu bab, yaitu usaha dan pesawat sederhana. Untuk KD 3.4 kita pelajari juga dalam satu bab, yaitu struktur dan fungsi tumbuhan. Untuk KD 3.5 kita pelajari satu bab, yaitu sistem pencernaan. Untuk KD 3.6 kita pelajari mengenai zat aditif dan zat adiktif. Untuk 3.7 terakhir untuk di kelas 8 semester 1 kita pelajari mengenai sistem peredaran darah. Untuk kelas 9 terdapat 6 KD, di mana KD 3.1 mempelajari tentang sistem reproduksi manusia. Untuk KD 3.2 mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Untuk 3.3 mempelajari tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup, dan pada KD 3.4 mempelajari tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, dan KD 3.5 terdapat materi listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Demikian adanya KD dan juga bab yang akan dipelajari untuk kelas 7, 8, dan 9. Mohon untuk diperhatikan ya semuanya anak-anak. Kalau bisa kalian catat semuanya. Saya akhiri dulu untuk sosialisasi silabus dan rancangan penilaian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian tetap semangat. Saya akan memberi sosialisasi silabus dan rencana kegiatan penilaian kelas 7, 8, 9 tahun pelajaran 2021-2022.
KKM kelas 7 adalah 70, semester 1 ada 3 KD, semester 2 ada 5 KD. Setiap KD nanti akan diambil nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai pengetahuan terdiri dari penugasan dan ulangan harian. Nilai keterampilan terdiri dari praktek, proyek, produk. Di setiap semester nanti ada PTS, PAS, atau PAT. Untuk KD semester 1 ada 3 terdiri dari KD 1.1 dan 1.2 materi bilangan. Penilaian bulan Agustus minggu keempat. KD 2.1 dan 2.2 materi himpunan, penilaian Oktober minggu kedua. 3. KD 4.1 dan 4.2 materi persamaan dan ketidaksamaan 1 linear, penilaian Desember minggu pertama. Insya Allah PTS pada bulan Oktober minggu ketiga, PAS atau PAT bulan Desember minggu kedua. KD semester 2 ada 5 terdiri dari KD 1.5.2 materi perbandingan, penilaian Januari minggu kedua. KD 6.1, 6.2 dan 6.3 materi aritmatika sosial, penilaian bulan Februari minggu kedua. KD 7.1 dan 7.2 materi garis dan sudut, penilaian bulan April minggu pertama. KD 8.1 dan KD 8.2 materi segitiga dan segi empat, penilaian bulan April minggu keempat. KD 9.1 dan 9.2 materi penyajian data, penilaian bulan Juni minggu pertama. PTS rencana bulan Februari minggu ketiga, PAS atau PAT bulan Juni minggu kedua. Untuk kelas 8 KKM 70, materi matematika semester 1 atau ganjil tahun ini kalian akan mempelajari 5 bab, yaitu bab 1 pola bilangan, bab 2 koordinat kartesius, bab 3 relasi dan fungsi, bab 4 persamaan dan garis, 5 sistem persamaan linear 2 variabel. Setiap bab ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ini kalian nanti kompetensi dasar itu terdiri dari 2 penilaian, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan terdiri dari nilai tugas dan nilai ulang harian. Penilaian keterampilan terdiri dari produk, proyek, praktek. Untuk kelas 9, KKM-nya adalah 67. Semester 1 ada 4 KD, semester 2 ada 3 KD. Setiap KD nanti diambil nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Nilai pengetahuan terdiri dari penugasan dan ulang harian. Untuk keterampilan terdiri dari nilai proyek, praktek, produk. Nanti di setiap semester ada nilai PTS dan PAS atau PAT. Untuk semester 1 terdiri dari 4 KD. KD 3.1 dan 4.1 materi perpangkatan dan bentuk akar, penilaian Agustus minggu ketiga. KD 3.2 dan 4.2 materi persamaan kuadrat, penilaian September minggu kedua. KD 3.3 dan 4.3 materi fungsi kuadrat, penilaian Oktober minggu ketiga. KD 3.4 dan 4.4 materi fungsi kuadrat, penilaian bulan November minggu keempat. Untuk semester 2 ada 3 KD terdiri dari KD 3.5 dan 4.5, yaitu materinya transformasi, penilaian bulan Januari minggu keempat. KD 3.6 dan 4.6 materi kesebangunan, penilaian Februari minggu keempat. KD 3.7 dan 4.7 materi bangun ruang visi lengkung, penilaian bulan Maret minggu keempat. Dan ujian praktek insya Allah bulan April minggu kedua.
dan ujian sekolah insya Allah bulan April minggu keempat. Demikian sosialisasi pelajaran matematika untuk kelas 7, 8, 9. Semoga kalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Semangat jaya sampai 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sosialisasi silabus dan rancangan penilaian kelas 7 untuk mapel IPS semester ganjil tahun 2021-2022. Dalam mata pelajaran IPS kelas 7 itu ada 4 KD atau kompetensi dasar yang terdiri dari 2 bab ya. Untuk bab 1 yaitu manusia, tempat, dan lingkungan. Nanti jenis penilaian yang akan kita ambil ada 3, yaitu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Untuk nilai keterampilan pengetahuan dulu ya, ini meliputi nanti 1 kali ulangan harian dan 2 kali tugas. Untuk nilai keterampilannya nanti pakai keterampilan produk, yaitu membuat sketsa peta wilayah Kabupaten Nganjuk yang memuat unsur-unsur peta, yaitu judul peta, orientasi peta, garis tepi, batas wilayah, dan nama kecamatan. Untuk nilai sikapnya nanti ada 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk sikap spiritual itu meliputi doa, memberi salam, dan bersyukur. Sedangkan sikap sosial itu antara lain adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk bab 2-nya interaksi sosial dan lembaga sosial. Nanti jenis penilaian ada 3, yaitu nilai pengetahuan, nilai keterampilan, dan nilai sikap. Untuk nilai pengetahuan nanti terdiri dari 1 kali ulangan harian dan 2 kali tugas. Untuk nilai keterampilan produk nanti mencari gambar yang menunjukkan proses sosial asosiatif dan disosiatif, kemudian memberi komentar atau deskripsi dari gambar yang dikumpulkan. Untuk nilai sikap nanti juga ada 2, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Untuk sikap spiritual nanti meliputi doa, memberi salam, dan bersyukur. Dan sikap sosialnya adalah jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Untuk catatannya diingat bahwa nilai pengetahuan itu nanti selain nilai ulangan harian juga ada nilai tugas dan masih ditambah lagi PTS dan juga PAS. Demikian sosialisasi silabus rancangan penilaian untuk mapel IPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai wakil dari guru IPS kelas 8 akan mengadakan sosialisasi silabus dan rancangan penilaian semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Dalam mapel IPS kelas 8 ada 4 KD yang terdiri dari 2 bab. Bab 1 KD 3.1 dan KD 4.1. Jenis penilaian 1. Nilai pengetahuan meliputi nilai tugas 2 kali dan nilai ulangan harian 1 kali. 2. Nilai keterampilan berupa produk, membuat sketsa peta ASEAN yang memperhatikan unsur-unsur peta antara lain judul peta, orientasi peta, garis tepi, batas wilayah, dan nama negara. 3. Nilai sikap, yaitu nilai sikap sosial dan spiritual. Kemudian bab 2 terdiri dari KD 3.2 dan 4.2. Jenis penilaian
1. Nilai pengetahuan meliputi 2 nilai tugas dan 1 nilai ulangan harian. 2. Nilai keterampilan berupa produk, yaitu mencari biografi orang sukses. 3. Nilai sikap, yaitu nilai sikap sosial dan spiritual. Catatan, selain nilai-nilai tadi masih ada nilai yang lain, yaitu nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Demikian sosialisasi silabus dan rancangan penilaian IPS kelas 8. Saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan kalian semua bisa belajar dengan baik meskipun di rumah. Salam belajar, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini saya akan menyampaikan sosialisasi silabus dan rancangan penilaian mata pelajaran IPS kelas 9 semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Untuk yang pertama, KD 3.1 dan 4.1 itu pada bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Penilaiannya yang pertama adalah nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan ada UH 1 kali dan tugas 2 kali. Selanjutnya nilai keterampilan berupa produk, yaitu membuat peta benua Asia dan memperhatikan unsur-unsur peta antara lain judul peta, garis tepi, orientasi peta atau arah mata angin, batas negara, dan nama negara. Yang berikutnya adalah nilai sikap, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Berikutnya KD 3.2 dan 4.2 itu berada di bab 2, yaitu perubahan sosial dan globalisasi. Nilainya adalah nilai pengetahuan UH 1 kali, tugas 2 kali. Nilai keterampilan berupa produk, yaitu mencari contoh disertai gambar yang menunjukkan perubahan sosial di era global di berbagai bidang kehidupan. Nilai sikap spiritual dan sosial. Untuk pengetahuan masih ada penilaian PTS dan PAS. Demikian anak-anak sosialisasi silabus dan rancangan penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMP 3 Nganjuk, khususnya siswa kelas 7 yang baru. Kemudian materi yang harus dipelajari pada semester ini yaitu ada permainan bola besar, permainan bola kecil, atletik, perjalanan jasmani, dan kelas pertama tentang pencegahan pergaulan bebas. Untuk bola besar yang ada di SMP 3 yaitu terdiri dari sepak bola, bola voli, bola basket. Kemudian untuk permainan bola kecil, tenis meja. Kemudian untuk atletik ada lari jarak pendek, dan yang kedua berikutnya kebugaran jasmani atau senam irama, dan yang terakhir tadi adalah pencegahan pergaulan bebas. Jenis penilaian dan tagihan untuk kelas 8 yaitu ada nilai pengetahuan atau tulis dan tugas, dan kedua adalah penilaian keterampilan, praktek atau portofolio dan produk, dan penilaian sikap sosial dan spiritual. Dan jangan lupa selalu membaca buku siswa PJOK yang sudah kalian bawa. Kemudian untuk tugas yang berupa video, kalian wajib memakai seragam olahraga lengkap. Dan demikian yang harus kamu perhatikan, dan sampai ketemu lagi, yaitu jaga kesehatan, pakai masker saat di luar maupun di rumah. Jangan lupa menjaga kondisi dengan selalu berolahraga atau beraktivitas. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Siswi SMP Negeri 3 Nganjuk, khususnya untuk kelas 8. Sini Pak Dian akan menjelaskan tentang materi yang harus kalian tempuh selama 1 semester. Pertama yaitu permainan bola besar,
permainan bola kecil, atletik, kebugaran jasmani, senam irama, dan yang terakhir adalah pencegahan pergaulan bebas. Untuk permainan bola besar, KD yang harus kalian tempuh yaitu sepak bola, bola voli, dan bola basket. Permainan bola kecil di kelas 8 tentang tenis meja, atletik, lari jarak pendek. Dan jenis penilaian dan tagihan, penilaian pertama tentang pengetahuan yaitu tes tulis, tugas, dan portofolio. Penilaian keterampilan, praktek, proyek, dan produk. Penilaian sikap, sosial, dan spiritual. Dan untuk tugas berupa video, kalian wajib memakai seragam olahraga lengkap serta membaca buku paket atau buku siswa yang dari sekolahan. Sekian dari Pak Dian dan terima kasih. Tetap pesan dari Pak Dian: 1. Selalu jaga kesehatan. 2. Selalu pakai masker saat di luar rumah. Dan yang ketiga, jangan lupa menjaga kondisi dan tetap berolahraga. Di sini akan saya paparkan beberapa materi pada semester 1. Yang pertama adalah permainan bola besar yang terdiri dari permainan sepak bola, permainan bola voli, dan permainan bola basket. Yang kedua, permainan bola kecil, yaitu tentang variasi dan kombinasi tenis meja. Yang ketiga, atletik, variasi dan kombinasi lari jarak pendek. Keempat, kebugaran jasmani berupa penyusunan program latihan sederhana. Yang kelima, senam irama berupa variasi dan kombinasi gerak berirama. Dan keenam, terakhir adalah peran aktivitas fisik dalam pencegahan penyakit. Untuk jenis penilaian yang dibutuhkan kalian selama semester 1 ini adalah penilaian pengetahuan yang terdiri dari tes tulis dan tugas. Yang kedua, penilaian keterampilan yang terdiri dari penilaian praktek, penilaian portofolio, dan penilaian produk. Yang ketiga, penilaian sikap berupa sikap sosial dan sikap spiritual. Untuk tugas yang berupa video, siswa wajib memakai seragam olahraga lengkap. Dan yang terakhir, selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker di rumah, dan selalu berolahraga untuk menjaga kondisi tubuh kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.